Shalom saudara-saudara terkasih, sesama anggota tubuh Kristus. Kiranya Allah Bapa memberikan hikmat dan pengertian yang melimpah bagi kita dalam mengenali jalan-jalan kebenarannya melalui Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Saudaraku, seperti biasanya kita akan selalu mengawali renungan firman Tuhan dengan doa dan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami berdiri dengan kerendahan hati dan rasa syukur. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak terbatas yang menguatkan iman kami. Dan sebelum kami mendengarkan renungan firman-Mu, kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, agar Engkau membuka hati dan pikiran kami. Roh Kudus, Engkau yang memberi pengertian akan firman-Mu, bimbinglah kami saat kami merenungkan kata-kata-Mu yang penuh kebenaran. Berilah kami wawasan dan hikmat untuk memahami makna mendalam dari ajaran-Mu. Berkatilah telinga kami agar kami dapat mendengar panggilan-Mu dengan jelas. Tuhan Yesus, Engkau yang adalah firman yang menjadi daging, bukalah mata kami agar kami dapat melihat kebesaran dan keagungan-Mu dalam firman-Mu. Berilah kami keberanian dan tekad untuk mengikuti teladan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu menjadi terang bagi langkah-langkah kami, dan kiranya melalui firman-Mu kami mendapatkan kekuatan dan ketenangan untuk menghadapi segala situasi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kebanggaan sebuah kota atau rumah tempat tinggal adalah tembok-tembok dan pintu gerbang yang kokoh, karena hal ini berarti keamanan dan keselamatan bagi penghuni di dalamnya. Sebaliknya, penghinaan akan dialami oleh orang-orang yang tinggal dalam reruntuhan akibat tembok dan pintu gerbang yang rusak diserang musuh. Beberapa dari antara kita mungkin memiliki bagian-bagian kehidupan yang hancur diserang oleh musuh, sehingga saat ini kita tinggal dalam reruntuhan bagian kehidupan tersebut. Mungkin reruntuhan dalam rumah tangga atau keuangan atau kesehatan, apapun juga hal itu, tinggal dalam reruntuhan adalah hal yang tidak menyenangkan. Dalam renungan firman Tuhan malam ini, kita akan belajar dari Nehemia, seorang yang membangun kembali reruntuhan kota Yerusalem. Kita akan belajar bagaimana Nehemia bisa berhasil sementara orang-orang lain berusaha membangun reruntuhan kota Yerusalem dan gagal. Latar belakang Nehemia secara singkat adalah ia seorang juru minum Raja Babel. Nehemia adalah seorang Yahudi yang menjadi tawanan bangsa Babel saat mereka mengalahkan bangsa Israel. Nehemia memiliki beban di dalam hatinya untuk membangun kembali kota Yerusalem yang hancur akibat diserang oleh bangsa Babel. Dikatakan dalam kitab Nehemia bahwa bangsa Israel di kota Yerusalem hidup dalam reruntuhan serta tembok dan gerbang kota yang hancur. Mari kita membaca Nehemia 2 ayat 3. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Meskipun Nehemia memiliki beban di dalam hatinya untuk membangun kembali reruntuhan kota Yerusalem, namun ia tidak dapat melakukannya sendirian. Ia membutuhkan bantuan dari Tuhan, Raja Babel, dan bangsa Israel itu sendiri. Hal ini adalah sebuah pelajaran yang berharga bagi kita, yaitu jikalau kita ingin membangun kembali reruntuhan suatu bagian kehidupan kita, maka kita membutuhkan bantuan Tuhan dan orang-orang lainnya. Kita membutuhkan bantuan karena kita tidak mengetahui segalanya, kita tidak memiliki energi yang cukup, dan kita tidak memiliki semua talenta yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kita memerlukan Tuhan dan orang lain. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Nehemia yang juga bisa kita lakukan terhadap reruntuhan yang ingin kita bangun kembali. Yaitu hal yang pertama adalah
menunggu waktu yang tepat. Nehemia 2 ayat 11-12. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Sesudah Nehemia tiba di kota Yerusalem, selama 3 hari ia tidak melakukan apa-apa. Kita harus menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu, sebab suatu tindakan yang benar tetapi dilakukan pada waktu yang salah tidak akan menghasilkan apa-apa. Kiranya kita selalu meminta hikmat Tuhan untuk bisa membedakan waktu yang tepat sesuai kehendak Tuhan. Hal yang kedua adalah melakukan penyelidikan. Nehemia 2 ayat 13-15. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Sebelum Nehemia membangun kembali reruntuhan kota Yerusalem, ia menyelidiki dengan seksama berapa besar kerusakan yang terjadi. Begitu juga dalam reruntuhan hidup kita. Kita perlu menyelidiki dengan penuh kejujuran berapa besar kerusakan yang terjadi sehingga kita bisa memperkirakan tindakan apa yang diperlukan untuk perbaikan. Hal yang ketiga adalah mencegah kematian mimpi. Nehemia 2 ayat 16. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Saat Nehemia menunggu waktu yang tepat dan melakukan penyelidikan, ia tidak memberitahukannya kepada orang-orang. Pelajaran dalam hal ini adalah jangan terlalu terburu-buru memberitahukan rencana-rencana apa yang akan kita lakukan untuk membangun kembali reruntuhan kepada orang-orang, karena sering ada orang-orang yang justru akan membuat mimpi kita mati sebelum dimulai. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, membangun kembali reruntuhan kehancuran sesuatu yang pernah diserang musuh bukanlah hal yang mudah. Kita akan menemui banyak hambatan dari musuh yang tidak ingin kita bangkit kembali. Namun demikian, apabila kita bertekun dalam mimpi-mimpi kita untuk membangun kembali reruntuhan kita, maka Tuhan pasti menyertai dan menopang apa yang kita lakukan. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga melalui renungan ini, Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang memberi petunjuk dan hikmat dalam hidup kami. Bimbinglah kami untuk menjalankan ajaran-Mu dalam kasih dan kebijaksanaan. Berikan kami kekuatan untuk tetap setia kepada-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Kami percaya pada kebenaran-Mu yang abadi dan kasih-Mu yang tiada batasnya. Bapa, terima kasih atas hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas pelajaran yang kami peroleh di sepanjang hari ini, sukacita yang kami rasakan, dan tantangan yang kami hadapi. Berilah kami ketenangan di malam ini saat kami beristirahat. Jauhkanlah kami dari segala ketakutan dan kegelisahan. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, agar kami dapat bangun dengan semangat baru untuk menghadapi hari esok.
Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamalah mereka dengan kasih-Mu yang menyembuhkan. Berikanlah mereka ketabahan dan penghiburan. Berikanlah kebijaksanaan kepada para dokter dan tenaga medis yang merawat mereka, dan kiranya mereka dapat pulih dengan cepat dan memberikan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah menghadapi masalah dan cobaan dalam kehidupan mereka. Bimbinglah mereka dengan hikmat-Mu, agar mereka menemukan solusi yang bijaksana. Berilah mereka keberanian dan ketenangan hati untuk menghadapi ujian ini. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami cintai. Berilah hikmat kepada para pemimpin kami untuk memimpin dengan adil dan bijaksana. Lindungilah negara kami dari segala ancaman dan bencana. Bangkitkan semangat persatuan di antara warga negara kami untuk membangun Indonesia yang makmur dan sejahtera. Kami percaya Engkau senantiasa melindungi bangsa ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.